Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku konten kreator YouTube, YouTube sih sebenarnya memberikan himbauan kepada kami agar mengkampanyekan kegiatan stay at home atau tetap berada di rumah karena wabah virus COVID-19 yang sudah menjangkiti global, dunia secara umumnya dan Indonesia khususnya sudah sangat meresahkan masyarakat, sudah sangat meresahkan warga. Jadi kita selaku warga Indonesia yang baik, yang patuh terhadap anjuran dari pemerintah, selayaknya dan sangat wajar jika kita ikuti anjuran dari pemerintah Indonesia untuk tetap berada di rumah, tidak keluar rumah di saat hal-hal yang tidak terlalu penting, jaga anak-anak kita di rumah, jadi hindari interaksi dengan orang banyak. Bukan berlagak sok bijak di sini, cuman YouTube memang memberi email kepada kami, kepada seluruh kreator, saya rasa di seluruh Indonesia, agar tetap mengkampanyekan atau menyampaikan, mengingatkan untuk seluruh masyarakat agar mengikuti anjuran pemerintah. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel saya Lucky Medan Televisi. Ayolah subscribe lah. Capek kali loh saya membuat video ini. Nyari bahannya sendiri, videoinnya kadang-kadang sendiri. Nah kebetulan kali ini dibantu sama abang saya ya, jadi dibantu sedikit. Dari bahannya sendiri, ngeditnya sendiri, konsepnya sendiri, belajarnya sendiri. Ayolah subscribe lah, capek kali loh buat video ini. Mana penghasilannya dikit kali lagi. Aduh, kalau ada iklan tolong jangan di skip, biar karena iklannya jalan. Jadi saya biasa dapat duit dan saya bisa terus bergerilya mencari mobil-mobil yang untuk agar channel ini intinya bisa bertahan lah. Jangan seperti sekarang ini hidup segan mati tak mau. Anggap sajalah bersedekah kepada channel Kutu Kupret ini channel otomotif yang nggak berkelas sama sekali ini. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Lucky Medan Televisi. Kali ini saya bahas mobil dari Mitsubishi Expander bertipe Exit plus transmisi otomatis tahun 2019. Saya akan bahas lengkap di mobil LMPV dari Mitsubishi ini. Jangan lupa like dan subscribe channel saya Lucky Medan Televisi dan beri komentar yang positif agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Oke, kita bicara dari depannya mobil ya, dari grill, headlampnya dari Expander ini bisa lihat di sini. Ini adalah yang revolusioner dari mobil-mobil LMPV. Lihat ada headlamp di sini. Biasanya headlamp mobil-mobil itu kan di sini nih. Umumnya ya di samping grill ini headlamp, tapi Expander di sini. Melihat mobil ini jadi terkesan futuristik sebenarnya, lebih ke masa depan ya. Jadi melihat MPV lain yang kelas low itu jadi seperti agak ketinggalan zaman kalau kita melihat ke sini. Tapi versi saya di sini juga letak kelemahan dari Expander karena headlamp ini menyatu dengan bumper. Bumper ini kan paling sering menghadapi masalah ya. Kalau kita nabrak apapun gitu pasti bumper duluan gitu. Jadi ini akan lebih bermasalah versi saya ketimbang headlamp di sini. Fog lamp dari Expander ini juga bohlam biasa berwarna kuning dan bisa dilihat ground clearance dari Expander ini menurut saya lumayan, tidak terlalu tinggi tetapi cukup lumayan ya untuk ground clearance. Untuk banjir atau jalanan parah kayaknya masih bisa dilewati. Nah, untuk ban di Expander ini memakai 205 55 ring 16 dan tidak dilengkapi cakram. Tidak dilengkapi cakram di rem belakang. Ini masih tromol. Tapi untuk depan itu sudah cakram.
Kemudian juga seluruh tipe dari expander itu memang untuk rem belakangnya tidak dilengkapi cakram, hanya tromol biasa. Nah, ini bagian belakang dari expander ini akan kita bahas dari segi lampunya dulu. Jadi lampunya ini sudah LED ya, garisan ini LED, tetapi kenapa ininya masih bohlam? Nah itu bisa kelihatan itu bohlam. Jadi di saat kita ngerem, misalnya di saat malam hari gitu ya, kalau malam hari kita hidupkan lampu mobil, ini nyala nih LED-nya, tetapi saat kita ngerem bohlam yang muncul. Agak aneh kalau LED dicampur dengan bohlam. Sejujurnya saya katakan agak aneh, tapi nggak tahu ya, kadang orang bilang nggak apa-apa sih, keren juga gitu, macam-macam lah penilaian orang, beda-beda. Kalau masalah selera sih beda-beda ya. Oke, sekarang masuk ke kabin paling belakang expander ini, baris ketiganya. Bisa dilihat di sini. Ini sebenarnya di sini ada tempat tools ya, ada 3 slot di sini. Cuman saya nggak tunjukkan karena keadaannya berantakan, banyak barang-barang yang nggak pantas untuk diperlihatkan. Jadi dan saya beritahu di sini ada 3 slot, cukup lebar untuk menyimpan barang-barang, dan tempat dongkrak di sini. Ini bisa dibuka, tempat dongkrak ada di sini. Dan ini uniknya di baris ketiga expander ini, kalau kita lipat jok ini rata. Tapi sayangnya di baris kedua joknya tidak rata. Jadi di baris keduanya itu hanya bisa turunin dan dilipat begini, jadi memakan space sebenarnya tempat. Tapi untuk ini rata. Dan ada cup holder di sini kiri dan kanan. Ada di kiri, ada di kanan, dan juga di sebelah kanan itu ada buat pemantik apa ya, rokok ini ya, atau ngecas segala macam bisa dari sini. Jadi lengkap di konsol box juga ada, di depan juga ada. Jadi ada 3 untuk pemantik apinya. Untuk door trim mobil, kalau Anda sekilas melihat ini sepertinya soft touch ya, dibalut dengan kulit yang berkualitas gitu. Tapi sebenarnya ini hanyalah plastik. Nah, ini hanyalah plastik keras. Seluruhnya ini plastik keras. Nah, jahitan-jahitan ini adalah jahitan kamuflase. Jadi bukan jahitan asli dari Junaidi Taylor, bukan, tapi nggak, mohon maaf, bercanda aja, jangan tersinggung yang punya expander, siapapun orangnya. Ini bukan jahitan asli, tapi ini hanya kamuflase saja. Tetapi melihat secara pandangan mata terlihat lebih berseni ketimbang mobil-mobil MPV umumnya yang di kelasnya yang tampilannya benar-benar monoton. Oke, sekarang saya masuk ke baris ketiga dari posisi sini. Sayangnya tidak merata seperti mobil yang apa ya, mobil-mobil MPV atau SUV kali ya. Kalau SUV kayak Chevrolet Captiva itu rata semuanya, tapi ini enggak. Baris keduanya ini melipatnya seperti ini, masuk ke dalam, yang saya tutup. Oke, cukup sempit, saya kira cukup sempit untuk garis ketiganya. Kaki saya langsung nyangkut di sini, tapi saya rasa nggak masalah untuk anak-anak. Di baris ketiga nggak masalah, kalau orang dewasa kayaknya agak terasa sempit ya, pas-pasan ini. Kalau jarak jauh agak menderita lah. Tapi kalau tingginya mungkin 165 mungkin masih bisa. Di atas 165 kayaknya agak masalah. Informasi ini joknya bukan jok aslinya. Ini bukan aslinya. Aslinya ini Bludru. Ini hanya bonus tambahan saat membeli mobil ini baru. Ini bonus tambahannya jok kulit seperti ini, semi kulit ini. Nah, jarak kaki saya ke jok depan ini cukup luas, jarak kepala saya juga ke ini sangat luas malah.
nyaris 1 jengkal ya. Jadi memang untuk mobil keluarga beneran ini, nggak asal jadi. Dan ini serba tarik-tarik semua. Armrestnya di sini memang terjadi kelihatan bolong di sini, tapi nggak masalah. Biasanya kan kalau armrest itu dari sininya diambil nih, ini tetap ketutup, tapi di expander ini enggak. Jadi ngikut dia semua. Double blower, hal yang wajib di semua MPV zaman sekarang ya. Jadi kalau ada yang nggak double blower, malah aneh sekali rasanya mobil MPV yang nggak double blower. Kemudian untuk di tengah saya rasa sangat baik. Jika mau membawa keluarga ini sangat baik, luas, lapang, relax lah. Dan sekarang saya masuk ke kabin depan bagian penumpang. Nah, kalau dari bentuk ya, nah bisa dilihat di sini ada SSS, RS airbag. Memang lagi-lagi semuanya plastik, tapi ada paduan 2 warna yang sebenarnya cukup nggak bosan kita di dalam. Ada warna gelap dan ada warna terang. Tetapi memang dan sedikit dicampur kesan warna silver ya, berbahan silver seperti ini. Nah, tapi memang ini kesannya agak cepat kotor. Jadi kalau bagi Anda yang kurang suka merawat mobil sendiri di rumah, maka ini akan sangat cepat sekali terlihat kotor dengan warna yang krim seperti ini. Karena di door trim mobil juga dicampur warnanya sama dengan yang ada di dashboard mobil. Saya kira itu. Dan untuk laci dashboard bisa Anda lihat sebenarnya kelihatannya besar ya, dan kita buka apakah terlihat besar? Sebenarnya tidak terlalu ya, tidak terlalu besar, tetapi cukup bisa menyimpan beberapa barang yang mungkin Anda bisa simpan di sini. Jadi tidak kecil, tidak hanya buku panduan saja yang bisa di dalam, tapi macam-macam. Dan saya senangnya melihat expander ini banyak slot penyimpanan ya. Jadi ada satu, selain juga di pintu samping, dan ada yang unik di sini kecil segitiga di sini. Ini juga bisa slot penyimpanan barang. Kemudian di sini juga bisa slot penyimpanan barang. Ada yang bisa ditutup di sini. Nah, jadi sebenarnya untuk penyimpanan barangnya cukup banyak. Oke, sekarang saya masuk ke kabin bagian depan sisi pengemudinya. Anda bisa lihat di sini ada speedometer, langsung dihadirkan dengan speedometer yang menurut saya cukup baik untuk dilihat. Untuk pengaturan jok juga memang masih manual. Untuk menaik dan menurunkan tempat duduk ini dari sini, memaju mundurkan mobil juga dari sini. Ini umum ya, mobil-mobil Jepang seperti ini bentuknya. Nah, bisa dilihat itu speedometernya semi LED ya, kalau saya katakan sih semi LED. Nah, tipe exit ini berbeda dengan tipe sport dan ultimate. Jadi bentuk perbedaan, salah satu kekurangan tipe exit ini adalah bentuknya, yang bentuk dari speedometernya ini seperti ini. Kalau tipe ultimate lebih keren lagi, tipe sport juga nyaris lebih keren lagi. Dan ini salah satu perbedaannya. Di tengah dari konsol box ini juga terdapat cup holder. Ada 2 cup holder dan ada penyimpanan dari konsol box yang memang cukup luas. Makanya saya senang dari expander ini, banyak tempat penyimpanan yang membuat kita nggak repot. Dan di sebelah kanan juga, kalau tadi sebelah kiri Anda lihat ada segitiga untuk penyimpanan kecil, di sini juga di sebelah kanan dekat driver juga ada penyimpanan lubang di situ. Dan ini adalah tampilan dari transmisi expander ini. Anda lihat tuasnya simple, tidak panjang seperti ini, hanya ini. Dan menurut saya ini terkesan nggak jadul ya dengan kayak gini, dan dilengkapi dengan action plastik yang mengkilap seperti ini. Jadi terlihat kesan elegan, tidak kuno untuk tampilan transmisinya. Kita melihat handbrake-nya ini kayak punya bule ya, gede ya. Enggak, maksudnya
sorry saya keceplosan, maksudnya ininya agak gede, jadi enggak biasanya saya melihat handbrake tangan segede ini, kayak pisang apa ya, tapi enggak bengkok gitu, lurus. Kadang-kadang ada yang bengkok. Dan ini tampilan dari dashboard tipe Exit ini. Yang membedakan dengan tipe Ultimate itu atau Ultimate dan Sport itu head unitnya berbeda. Di Exit tidak memiliki kamera mundur dan juga nggak memiliki sensor parkir. Tapi memang di Ultimate pun kalau tidak salah saya sensor parkirnya nggak ada, cuman kamera mundurnya ada. Dan tampilan dari apa yang diperlukan di dashboard masih standar saja, AC dan pengaturan antara ke kaki dan sebagainya. Saya kira cukup lengkap untuk LMPV. Dan tampilannya memang tidak memang tidak terkesan elektrik ya, bukan terkesan ya, tidak elektrik, masih menggunakan tombol putar-putar kayak ini, tapi tampilannya tidak seperti kompor gas ya. Jadi memang lebih baik. Nah, kelebihan dari expander ini menurut saya dibandingkan dengan MPV sekelasnya, untuk setirnya sudah bisa tilt ya, sudah bisa tilt dan teleskopik ya, bisa teleskopik dan tilt steering. Jadi yang tidak kita temui di MPV sekelasnya. Dan saya kira juga expander layak dijadikan mobil keluarga ya, karena kedap suaranya saat hujan ini, atap ini nggak dengar suara berisik brrrr gitu, suara air hujan itu nggak masuk ke dalam ya, hanya sekedar sedikit aja lah ya, wajar lah ada, tetapi tidak separah Avanza R3 Mobilio, tidak yang berisik gitu, kita nggak dengar. Kemudian untuk jalan berlubang juga saya coba, sangat nyaman sekali, nggak terasa guncangan dan segala macam. Dan juga versi saya ini expander adalah mobil LMPV terbaik di kelasnya. Jadi karena memang seharusnya seperti inilah MPV dibuat ya, mengutamakan kenyamanan. Meskipun dari sektor keamanan kita nggak bisa harapkan terlalu banyak untuk mobil-mobil keluaran Jepang, apalagi yang bermain di MPV. Untuk sektor keamanan. Oke, sekarang saya coba rame-rame ya dengan teman-teman nih, ada 7 orang nih, kita 7 orang. Saya isi full teman-teman semuanya. Jadi waktu saya coba jalan, ternyata mobil ini nggak ambles itu paling belakang itu. Jadi nggak nurun, nggak gini ya bentuknya. Jadi nggak jalannya itu nggak gini gitu. Nah, itu saya kira kelebihan dari expander. Padahal sok belakang expander itu sangat lembut. Jadi mobil ini
kalau kita berjalan itu karena udah kedap, suaranya sangat baik dan shocknya itu sangat lembut. Tetapi ada beberapa teman di klub expander itu menyatakan bahwasanya shock expander sering kebocoran, sering mengalami kebocoran. Padahal kata mereka, mereka tidak ngisi dengan penumpang yang banyak. Kadang hanya 2 orang, 3 orang, nggak pernah sampai isi full. Ada juga yang ngisi full kemana-mana, dia pakai buat keluarga jauh-jauh gitu, nggak bocor. Tapi yang justru nggak pernah diisi, yang paling belakang itu justru bocor. Tetapi banyak yang mengeluhkan itu, shock belakang expander bocor. Tetapi untuk parts, Mitsubishi menyertakan 3 tahun pemakaian. Nah, jadi itu tadi saya katakan kelebihan dari expander ini, tapi juga kekurangannya ada di situ. Kemudian ini adalah front wheel drive. Harusnya front wheel drive atau tarik mobil penggerak roda depan, harusnya setirnya ini berat ya. Tapi saya kaget memakai ini, setirnya cukup ringan. Dan kemudian juga BBM, konsumsi BBM di dalam kota untuk bertransmisi matic ini sekitar 1,11 atau 1/12 per kilometer. Untuk luar kota sekitar 1/16 per kilometer dengan kapasitas mesin 1500 cc. Dan harusnya memang ini sudah diisi dengan RON 95 ya, tetapi kayaknya RON 92 atau di bawahnya kayaknya masih bisa sih, kayaknya ya, tapi saya nggak tahu, saya nggak menganjurkan itu. Sebaiknya ikuti saja anjuran dari Mitsubishi yang menyuruh apa, ikutin aja supaya mobil ini lebih terawat lagi. Jadi di antara expander tipe ultimate tertinggi, kemudian tipe sport, dan yang kita bahas ini tipe exit, sebenarnya tidak ada perubahan secara signifikan dari segi eksterior. Kalau interior memang banyak perubahan, tapi eksteriornya tidak. Jadi contohnya apa sih yang berubah? Itu hanya emblem dan cover spion yang chrome kalau untuk tipe ultimate-nya. Jadi versi saya, kekurangan dari expander itu adalah headlamp ya. Headlampnya itu bentuknya letaknya di bumper mobil. Seperti saya jelaskan di awal tadi, sangat riskan karena kalau kita menyenggol atau nabrak sesuatu itu pasti bumper duluan, sehingga headlampnya di situ. Jadi dan itu membongkarnya pun sangat sulit sekali. Kemudian juga lampu yang kurang terang kalau kita berjalan malam itu kurang karena mungkin posisinya gede itu, dan jadi nggak fokus ya, lampunya tuh nggak fokus. Dan juga info dari teman-teman yang ada di klub expander itu, baterainya yang gampang soak. Mungkin karena kapasitas baterai yang kecil ya, dan itu gampang soak. Tapi Mitsubishi menyertakan garansi 2 tahun untuk baterai. Jadi mungkin setahun, belum nyampe setahun udah ganti. Jadi intinya baterainya katanya cepat soak, dan tadi shock yang belakang itu sering bocor. Sering sekali bocor. Pengalaman teman-teman yang mau menggunakan expander. Dan juga apa ya, nggak perlu saya jelaskan, karena cukup panjang kalau saya mau jelaskan dari tipe ultimate, sport, exit, GLX, GLS yang paling bawah ya, kalau nggak salah GLS yang paling bawah. Itu perbedaannya banyak, tapi perbedaannya hanya rata-rata di eksterior dan interior, sedikit-sedikit saja. Artinya aksesoris dan tampilan yang sedikit berbeda. Itu adalah ciri khas memang mobil-mobil Jepang. Ada sedikit-sedikit ditambahkan seperti start stop engine ada di ultimate, ada di sport, sementara di exit ke bawah nggak ada. Itu masih menggunakan kunci kontak. Itu saja saya kira. Dan sebenarnya banyak fitur lagi di expander ini yang tidak dibuka oleh Mitsubishi. Ada namanya fitur e-tax. E-tax itu, jadi kalau contohnya begini ya, kalau kita naik mobil, biasanya mobil itu mengunci otomatis. Misalnya kita menginjak pedal rem, itu dia otomatis mengunci. Atau dengan
kecepatan tertentu, mobil itu otomatis mengunci semua pintu. Tetapi di Xpander ini tidak. Xpander masih manual. Meskipun ada fiturnya, softwarenya ada, bahwasanya di fitur ATAX itu Xpander ini sebenarnya bisa seperti itu, tetapi nggak tahu kenapa Mitsubishi mengunci itu. Kemudian juga ada fitur welcome home, welcome light apa welcome home gitu. Jadi misalnya kita mobil, kita masuk ke garasi, kita matikan mobil, lampu mobil itu masih menyala sekitar 30 detik. Misalnya digunakan untuk kita membuka garasi, membuka pintu rumah segala macam. Jadi fitur mobil itu lampu mobil tetap menyala selama 30 detik baru akhirnya mati sendiri. Dan juga ada, kalau nggak salah ada 2 fitur lagi yang berhubungan dengan yang itulah. Tapi Mitsubishi tidak membuka fitur itu, nggak tahu kenapa. Mungkin untuk generasi Xpander yang kedua mungkin itu akan dibuka, tapi kenapa itu masih disembunyikan. Bahkan ada beberapa orang yang ahli-ahli mobil itu coba otak-atik itu ya, tapi nggak tahu saya apa informasinya, apakah mereka sudah bisa membukanya atau tidak. Saya kurang tahu, kurang dapat beritanya gitu deh. Harga Xpander Exit 2019 bertransmisi Matic ini di Medan saat itu dihargai sekitar 265 juta rupiah, dan itu belum dipotong diskon-diskon kali ya. Kita bicara harga sebelum diskon dan lain sebagainya lah. Itu 265 jutaan. Kemudian harga bekas mobil ini di Medan untuk tipe Exit Matic ini sekitar 230 juta. Yang manual juga sekitar segitu. Tapi Exit Matic ini agak susah kita nyarinya ya bekasnya. Dan ternyata memang sebenarnya agak sulit mencari Xpander bekas. Sebenarnya agak sulit. Dan harganya masih cukup tinggi. Mungkin untuk 2019 saya kira masih, untuk Matic mungkin 240 juta mungkin. Ya segitulah. Jadi cukup tinggi, dan ini versi saya Xpander harganya akan bertahan cukup lama. Jadi bagi yang beli mobil Xpander, baik itu baru ataupun bekas, kayaknya nggak perlu khawatir. Harga mobil pasti turun, namanya sudah bekas pasti turun. Hanya mobil-mobil tertentu yang unik, yang legend, yang bisa harga bekasnya makin menggila. Contohnya kayak Jimny terbaru ya, harga bekasnya lebih mahal daripada harga barunya, karena ya itu tadi, karena unitnya sangat terbatas. Kemudian pajak mobil sekitar 3,4 jutaan. Jadi oke, akhir kata itulah pembicaraan saya, penjelasan saya tentang Mitsubishi Xpander. Jangan lupa like dan subscribe channel saya Lucky Medan Televisi. Ayolah subscribe lah, capek kali loh saya membuat video ini, nyari bahannya sendiri, videoinnya kadang-kadang sendiri. Nah kebetulan kali ini dibantu sama abang saya ya, jadi dibantu sedikit, dari bahannya sendiri, ngeditnya sendiri, konsepnya sendiri, belajarnya sendiri. Ayolah subscribe lah, capek kali loh buat video ini, mana penghasilannya dikit kali lagi. Aduh, kalau ada iklan tolong jangan di skip, biar karena iklannya jalan, jadi saya biasa dapat duit dan saya bisa terus bergerilya mencari mobil-mobil yang untuk agar channel ini intinya bisa bertahan lah. Jangan seperti sekarang ini, hidup segan mati tak mau. Anggap sajalah bersedekah kepada channel Kutu Kupret ini channel otomotif yang nggak berkelas sama sekali ini. Jadi maafkan kalau banyak komplain di video-video saya. Begini, videonya terlalu gini lah, videonya terlalu gini. Ya jujur aja, ini kendala yang saya hadapi, karena 80% dari video-video saya mengerjakannya sendiri, terutama untuk proses editing, mencari bahan, kemudian belajar
segala macamnya lah, trik-triknya belajar tentang kelebihan mobil ini, kekurangan mobil ini, semuanya saya sendiri. Hanya dibantu bagian kamera aja di beberapa video oleh teman-teman saya, abang saya, keluarga lah gitu. Jadi subscribe lah channel saya. Kok jadi curhat ya? Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.